Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Goodness Minister tentang hati dan jiwa dimanapun berada? Semoga selalu mendapatkan kabar baik ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mempunyai masalah segera diberikan solusinya, dan yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Oke, amin. Masih bersama Goodness Minister tentang hati dan jiwa di edisi harian. Mengambil sebuah judul, mengapa dia tidak jujur rasanya padamu, benci, suka, atau cinta. Ya. Di edisi harian ini Goodness sudah siapkan 4 file, masing-masing ada inisial D, C, T, dan V. Ya. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya, karena ini adalah general reading. Energi yang ditarik di sini adalah secara umum, jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini. Ya. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon izinnya akan diberikan jawaban-jawaban yang terbaik. Oke, silakan dipilih. Ya, bagaimana caranya, Des? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya kembali kepada Allah. Hanya Allah yang berkenan mengizinkan, berkenan menjawab, dan berkenan memberikan kepastian ya. Oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya. Sudah memilih ya. Edisi harian, mengapa dia tidak jujur perasaannya padamu, benci, suka, atau cinta. Oke, kita lihat bagaimana sih sebetulnya perasaan dia ya. Benci, suka, atau cinta. Dan mengapa dia tidak jujur. Oke. Di file pertama ada inisial D ya. Ada inisial D. Huruf D ya, jika dimulai dengan huruf D, maka orang ini memiliki kemauan keras, bakat bisnis, dan ia terlahir untuk membuka atau melakukan bisnis. Orang ini cepat ya dalam urusan kebersihan ya. Orang ini cermat dalam urusan kebersihan dan dapat dipercaya dalam segala hal ya, dan gemar menolong. Huruf D atau inisial D yang namanya dimulai dari inisial D ya. Oke. Mengapa dia tidak jujur perasaannya padamu, benci, suka, atau cinta? Ya, kita akan lihat. Kita akan lihat ya. Begini, kenapa dia tidak jujur? Kalau suka, benci, atau dia cinta ya. Dia tidak ada perasaan cinta, nggak ada. Mungkin cenderung ke suka ya. Cocok di hati dia gitu. Kenapa? Dia pernah berumah tangga dan kecewa. Atau pernah memiliki rencana untuk menikah, tapi gagal, jadi mengalami suatu kekecewaan. Dan dia tidak mau terulang lagi karena perasaan dia lagi labil. Ya, kalau hubungan dengan kamu dia sesuai dengan hatinya sih, tapi nggak ada cinta di sini ya. Dia juga sering gelisah kalau malam itu karena kegagalan ini, karena kecewaan cinta yang dialami dengan orang masa lalu. Ini dia ingin menikah, sudah pernah komitmen menikah, bahkan rencana menikah, dan pernah serius gitu, bahkan ada yang sudah pernah berkeluarga, tetapi mengalami kekecewaan di sini. Jadi keadaan dia itu lagi labil ya, belum bisa stabil, belum bisa memberikan cinta atau memberikan kepada kamu suatu komitmen, atau belum bisa menyampaikan ke kamu dan tidak bisa jujur ke kamu tentang perasaannya, karena dia masih menata hati. Di sini dia mengalami kekecewaan setelah kegagalan, tetapi bersama kamu dia merasakan sebuah kecocokan hati ya. Tetapi malam dia masih suka gelisah, memikirkan kekecewaan dan memikirkan kamu harus bagaimana. Dia masih dalam keadaan
labil. Itu kenapa dia tidak jujur terhadap perasaan kamu. Tapi di sini disampaikan dia suka sama kamu, bukan suka sama kamu ya, perasaannya tuh cocok dengan kamu gitu. Ya, tiap malam dia masih mengingat kejadian masa lalu yang membuat dia itu bukan agak lagi, tapi memang alami labil. Jadi kamu mohon mengerti, dan kamu kalau masih mau bersama dia sabar saja ya. Dia kayak semacam trauma gitu. Kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam rencana rumah tangga, bahkan kegagalan dalam suatu cinta itu. Ya, labil, tapi sama kamu dia cocok. Tapi dia belum bisa berkata cinta atau apapun itu. Tapi dia cocok. Dan tidak dia sering merasa sedih, gelisah, depresi kalau malam, memikirkan kegagalan, merasa terlukai gitu ya. Oke. Kalau kamu masih bertahan sama dia, cobalah kamu untuk memberi semangat dia ya. Tidak semua pasangan ya, seperti misalkan kamu tidak tentu persis seperti orang masa lalu. Tapi kamu jangan pernah menjanjikan apa-apa. Karena kalau kamu nanti membuat dia kecewa lagi seperti orang masa lalu, akan parah ya. Dia labil, jadi belum berani jujur tentang perasaannya. Oke, file 1, God bless you. Allah memberkatimu. Kalau kalian ada di ranah ini dan ingin personal reading, silahkan. Yang belum subscribe ya, silahkan subscribe. Karena subscribe kalian berguna atau memberikan semangat kepada Gondes untuk membuat video-video terbaru. Jangan lupa tekan loncengnya atau notifikasinya ya. Oke, God bless you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua. Di sini ada inisial C ya. Inisial C. Apa Des maknanya Des? Oke. Huruf C ya. Orang yang namanya dimulai dengan huruf C. Huruf C ini melambangkan orang yang terampil, ulet, dan kompeten. Ia adalah orang yang lembut hati dan murah hati dalam urusan uang pastinya. Secara alamiah orang ini adalah seorang pembicara ya, dan pemberi pidato karena bakat naluri ya. Ada pesan sepertinya di baliknya. Melangkahlah 1 kali, berpikirlah 10 kali. Paham ya? Harus hati-hati, harus dipikirkan masak-masak, harus dipertimbangkan masak-masak dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Mengapa dia tidak jujur perasaannya padamu, benci, suka, atau cinta? Ada tindakan, ada keputusasaan, pencarian jati diri ya. Akan adanya sebuah kehancuran dan pembuktian. Dia lagi putus asa tentang perjalanan hidupnya sekarang ini. Mungkin pekerjaannya, mungkin apapun itu ya, kegiatan apapun itu. Mungkin pekerjaannya lagi drop, mungkin pikirannya lagi drop. Musim pandemi kayak gini ya, kalau bisnis ya agak rendet gitu, agak susah ya. Kalau kerja ya tahu sendiri pekerjaannya seperti saat ini ya. Jadi dia mengalami sebuah keputusasaan. Dia lagi mencari arah jati dirinya itu mau kemana. Pekerjaan mungkin sulit ya. Kalau yang bisnis ya nggak dapat jualan gitu. Dan dia mengalami sebuah kehancuran dalam perjalanan hidupnya. Usahanya mungkin, dalam kerjanya mungkin, ya. Tapi nanti suatu saat dia akan melakukan suatu pembuktian kepada kamu tentang perasaannya. Biarkan hubungan ini sekarang minimal tuh berteman aja, nggak apa-apa. Dia belum bisa memutuskan cinta, suka, atau dilanjut atau tidak hubungan ini. Karena dia mengalami sebuah masalah dalam kehidupannya. Putus asa, tindakan, keseharian. Ya,
mungkin dalam usaha, mungkin dalam bisnis, atau dalam pekerjaannya, atau dalam apa pun dia lagi mengalami sebuah kehancuran, hampir hancur, belum hancur. Tapi nanti suatu saatnya akan melakukan suatu pembuktian setelah semuanya selesai. Saat ini biarkan aja seperti air mengalir. Ya, sebetulnya nggak enak banget sih. Ya paling tidak bersahabat, tetap komunikasi, tetap sharing, ya kan, seperti itu. Ya, jadi kalian jangan kecewa. Dia ada alasan kenapa tidak jujur terhadap perasaannya. Ada sebuah yang harus diprioritaskan. Dia butuh ketenangan. Dia putus asa di sini. Mungkin sudah usaha gagal terus. Bantu dia doa. Kalau memang kamu sayang. Kalau tidak sayang pun kamu harus bantu doa terhadap orang yang membutuhkan bantuan doa. Oke? File 2. Tidak ada klarifikasi. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Ada di nomor WA ya, hubungin Kundes. Dan ada syarat-syarat yang harus kalian penuhin. Oke, God bless you. File 2. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada inisial T. Mengapa dia tidak jujur perasaannya padamu? Benci, suka, atau cinta? Huruf T. Ia adalah orang yang senang bersibuk-sibuk ya. Orang yang namanya dimulai dari huruf T itu ya orang yang suka bersibuk-sibuk. Bahkan kadang terlalu sibuk sehingga tidak mampu menjaga hubungan. Ya, ia lebih suka fokus pada karir dan bisa kecewa kalau ada hal-hal yang tidak beres. Ia bermental kuat dan mencari kemajuan dalam hidupnya. T ini orangnya konsekuen. Dia tidak memprioritaskan hubungan, tapi memprioritaskan sebuah fokus. Itu sebuah ambisi ya, masuk ke kategori ambisi. Ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, bagus juga untuk kemajuan hidup, ya kan. Memprioritaskan hubungan, tapi kalau hidupnya terlunta-lunta bagaimana? Oke, tidak mempengaruhi petebaran kartu ya. Mengapa dia tidak jujur perasaannya padamu? Benci, suka, atau cinta? Edisi harian bersama Kundes. Dia merindukanmu, tapi dia juga butuh kelimpahan. Tapi hubungan ini udah selesai sepertinya. Ada ego di sini. Ya, dia lagi bekerja keras saat ada peluang buat dia. Ya, dia akan menggunakan peluang dalam urusan hidupnya. Ada sebuah keinginan kelimpahan dalam hidup. Ya, hubungan ini mungkin sudah selesai. Sudah selesai karena ada ego untuk menuju ke arah lebih ke memprioritaskan masa depan daripada bersama kamu. Ya, dia lebih senang bekerja keras, lebih senang dia menggunakan peluang karena dia seorang ambisius, seorang pekerja keras, maniak kerja. The Chariot. Ada Libra di sini. Ya, kenapa dia tidak jujur rasanya padamu? Benci, suka. Sebetulnya dia itu masih bersabar. Masih merindukan kamu. Masih ada rindu. Masih ada sebuah keinginan. Ya kan? Sebetulnya dia tidak ingin mengakhiri hubungan ini. Ya. Cuman dia masih harus memperbaiki atau masih harus bekerja keras ya untuk ke depannya. Diminta kamu harus lebih sabar. Biarkanlah sekarang ini status kalian apapun itu ya, semua diakhiri karena sebuah keinginan untuk memperbaiki hidupnya. Dia lebih ke pekerja keras untuk mencapai tujuan. Ya, siapa tahu nanti tujuan ini, bekerja keras ini kalau sudah benar-benar dia menjadi seorang yang berhasil sukses, minimal ya menanggung hidupnya sendiri gitu. Karena ini sepertinya orang yang butuh bantuan selalu. Dia mungkin merasa tidak mampu karena saat ini dia dalam keterpurukan. Dia masih bekerja keras, nggak terpuruk sih, cuman masih harus bekerja keras untuk mencapai sebuah tujuan ke depan, yaitu sebuah finansial yang memadai, yang berlimpah ya. Jadi kalau ada kamu itu ya agak
terbelah gitu loh pikirannya itu. Jadi yang mikirin kamu, yang mikirin urusan pekerjaan. Kalau kalian berdiri dengan single parent ya harus ngurusin dengan anaknya. Jadi dia nggak bisa fokus. Dia saat ini lagi ingin fokus dalam pekerjaannya. Makanya kamu ditinggalkan. Gitu. Perasaan benci tidak. Perasaan suka masih ada. Perasaan cinta masih ada. Masih ada rindu di sini. Rindu sekali. Tapi dia harus konsekuen dengan pekerjaannya. Mumpung ada peluang, masih ada kesempatan. Mungkin di sini kayak semacam kalau nggak berhasil untuk dikasih kesempatan itu, kalau nggak berhasil dalam waktu sekian, kamu di off atau dikeluarkan gitu. Jadi ini dia lagi menggunakan lebih fokus ke pekerjaan agar dia nanti masuk ke zona oke lagi, jadi bisa aman. Nah baru mungkin ada rindu sekali sama kamu itu, tapi dia tidak bisa melanjutkan hubungan ini dulu. Takutnya nanti kamu tidak mendapatkan perhatian dari dia gitu. Ada ego di sini, sebuah keinginan ya sama kamu, ya sukses dalam pekerjaan, tapi sepertinya dia dari kejar deadline gitu ya, dikasih waktu berapa bulan untuk oke gitu, baru nanti aman gitu. Oke, paham ya? Paham. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin ya personal reading, silahkan. Kurang detail gitu Des, aku mau personal reading silahkan. Nanti akan Kondes kirim press listnya, syarat-syaratnya ya. Oke. God bless you. File 3. Allah memberkatimu. Amin. Oke. Kembali bersama Kondes Mendes Tarot Tengah dan Jauh di file yang keempat, file terakhir ya. V, huruf V. Orang ini ya, orang yang namanya dimulai dengan huruf V atau inisial V, orang ini gemar membantu ya, dan praktis juga setia, mencintai ya, dan memiliki hati yang sangat ramah. Ia meraih banyak hal dalam hidup karena dinamis secara alamiah, tapi bisa sangat posesif dalam urusan cinta. Lebih baik introspeksi diri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Ya, V. Betul sekali. Segala sesuatu dimulai dari diri kita. Ngapain kita sibuk-sibuk mencari kesalahan orang lain? Sedang diri kita segunung. Kayak ada pepatah ya. Semut semut di itu orang lain ya. Semut di pelupuk mata, gajah di pundak nggak terlihat gitu ya. Oke, nggak tahu apa itu. Pokoknya itu pelajaran SD ya. Oke, di sini mengapa dia tidak jujur perasaannya padamu? Benci, susah, suka atau cinta? Ada emosi di sini. Amarah. Ada keberanian dalam pikirannya. Ya. Ada berbagi kasih, ada perubahan, the wheel of fortune, pergerakan ke depan ya. Dia ingin bertemu sama kamu sebetulnya. Akan ada pertemuan di hubungan ini nanti. Mengapa dia tidak jujur perasaannya padamu? Benci, suka atau cinta? Ada amarah di sini. Oh, ini tadi aku naruh yang terbalik. Ada amarah di sini. Ya, ada sangat marah, ada di pikiran dia. Ada salah satu di antara kalian yang berbagi kasih dengan yang lain. Ya, amarahnya kenapa? Kalian mau berhubungan cinta ya, menjalin hubungan. Tapi ada di antara kalian yang diduga atau pikiran dia nih ya, kalian selingkuh, berbagi kasih dengan yang lain. Tapi ada juga yang memang benar berbagi dengan kasih dengan yang lain, dia marah, benci, dia marah sekali, berani marah. Ada perjalanan, tapi dia akan tetap bertoleransi. Dia ingin bertemu sama kamu, ingin bicara sama kamu. Ya, mengapa dia tidak jujur perasaannya padamu? Benci, suka, cinta. Awalnya cinta,
tapi kemudian menjadi kebencian. Di sini ada kemarahan ya. Karena ada salah satu di antara kalian yang berbagi kasih di sini. Dia ingin bertemu. Ya. Kamu tuh dianggapnya orang yang baik, yang bijaksana itu, tetapi berbagi kasih. Ini bisa vice versa ya. Bisa kamu, bisa dia. Ya, tapi kita mengulik dia. Amarah yang ada di hatinya, pikirannya meliputi di situ. Karena melihat kamu atau mendengar kamu berbagi kasih dengan yang lain, dia ingin bergerak ke depan, ingin bertemu dengan kamu dan ingin berbicara dengan kamu. Ya, oke. Ada PSKS di sini. Kamu minta dia jujur, tapi di sini Gunes matanya siapa yang tidak jujur di sini? Ya, dia memang marah. Dia sangat benci banget sama kamu karena dia mendengar sebuah berita atau mungkin dia melihat sendiri kamu berbagi kasih dengan yang lain. Dia ingin bertemu. Selesaikan masalah kalian baik-baik. Ya. Ya, sebelum semua berkepanjangan. Oke, file 4. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya. Segala sesuatu selesaikan masalah. Jangan pernah meninggalkan masalah, karena akan timbul masalah baru. Ya. Jangan mengabaikan masalah satu lain, nanti kan tumbuh lagi. Kalau ada satu masalah segera lakukan, selesaikan. Jangan tunda. Tetap ya harus positive thinking, ya. Buang negative thinking. Tetap menjadi seorang yang baik, arif. Seperti ini, ada kemarahan, tapi dia berani bertemu, ingin menemui kamu, bicara tentang apa yang ada di perasaan dia dan tentang sebuah berbagi kasih ini benar atau tidak akan dibicarakan dengan kamu. Ya, tidak jujur ya karena dia lagi marah. Mana ada orang marah harus lembut berkata jujur. Pasti dia akan diam. Kalau enggak dia akan meledak-ledak juga seperti itu. Tapi dia tidak akan langsung pada sasarannya, cemburu gitu, nggak bakal. Ya, jadi kita juga harus berbenah diri atau introspeksi diri. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Seperti itu. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar hubungan tetap diserasikan, diharmoniskan. Ya, kalau kalian berjodoh ya segera dipertemukan berjodoh. Jangan dilepaskan begitu untuk hal-hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti kok bisa terpisah gitu ya kan. Padahal masalahnya nggak seberat yang kita lihat gitu. Tetapi perasaan orang kan berbeda-beda. Kadang kita itu harus memahami pasangan kita ya. Karena dua hati yang berbeda, warna boleh merah, rambut boleh sama hitam, tapi pikiran boleh sama ya, gumpalan gitu ya, gumpalan lemak. Tetapi cara berpikir kan berbeda-beda. Ya, dilihat aja perbedaannya dari jenis kita gitu ya. Oke. Jadi apapun harus dipertimbangkan, masak-masak kalau mengambil sebuah keputusan untuk file 1, file 2, file 3, file 4. Jangan gegabah ya. Oke. Tetap bersandar kepada Allah, tetap berdoa yang terbaik buat hubungan, dan tetap jadilah orang baik ya. Oke. Ada kesalahan ada milik Gunes taruh tengah hati dan jiwa, ada benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu. Ya, kadang kita nggak tahu kenapa dia diam, kadang kita nggak tahu kenapa karena dia tidak bicara, tetapi kita bisa introspeksi diri, kenapa sih kok dia diam gitu ya. Karena Allah Sang Maha Tahu, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu mana yang baik buruk bagi kita. Kalau dipisahkan bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, tapi mungkin ada sesuatu yang membuat kita harus dipisahkan. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin.